Karis dan shalom, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from the Son, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God is still taken from Genesis chapter 1, verse 28. We will still learning about cultural mandate. Cultural mandate in connection with our life. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, di mana kita akan secara khusus berbicara, melihat dan belajar tentang mandat budaya dan kehidupan surgawi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan membaca di dalam bahasa Inggris. I am going to also read from the English version, which is from New International Version. Genesis 1 verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. So far the reading of the Word of God. Tema khotbah bagi kita saat ini adalah mandat budaya dari Tuhan dan hidup surgawi di muka bumi ini. Mandat budaya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, dan hidup kita di bumi ini secara surgawi. The theme for us for this preaching is the cultural mandate and our heavenly life. The cultural mandate of God and our spiritual heavenly life. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang mandat budaya itu, dan saudara tentu masih ingat sebelum Tuhan kita memberikan mandat budaya dalam ayat ke-28 ini, Dia lebih dahulu menyiapkan, merencanakan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, menurut gambar dan rupanya. Dan gambar dan rupanya itu adalah dalam pengetahuan surgawi, dalam kebenaran, dan dalam kekudusan.
Dan setelah ia menciptakan mereka, dia memberkati mereka dengan memberikan berbagai macam karunia-karunia surgawi berupa damai sejahtera, cinta kasih, berupa sukacita, hikmat, dan semua karunia-karunia surgawi itu diberikan kepada manusia agar mampu melaksanakan mandat budaya atau perintah untuk kehidupan secara surgawi di muka bumi ini. Kemudian setelah dia memberkati mereka, dia berfirman kepada mereka dengan firman-Nya yang penuh kuasa, firman-Nya yang penuh otoritas, firman-Nya yang kekal, firman-Nya yang dapat dipahami dengan arahan-arahan bagaikan manajer yang sangat-sangat ahli. Memberikan job deskripsi, memberikan guidance, memberikan arahan-arahan dan perintahnya kepada manusia lewat firman itu agar manusia bisa laksanakan mandat budaya itu dengan baik dan agar manusia bisa berelasi dengan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan dan bisa menyembah Tuhan dengan melaksanakan mandat budaya itu. Pada minggu ini saudara, saya ingin hubungkan lebih dalam mandat budaya itu sendiri dengan kehidupan kita. Dan minggu lalu saudara masih ingat bagaimana mandat budaya itu dihubungkan dengan keluarga. Kenapa? Karena mandat budaya itu harus dijalankan dahulu oleh keluarga, baru bisa dihubungkan dengan hal-hal yang lain yang dihubungkan dengan keluarga. Dalam arti lingkungan, alam, segala macam aspek kehidupan yang akan kita bahas dalam minggu ini. Keluarga merupakan fondasi yang sangat-sangat penting di dalam melaksanakan tugas mandat budaya. Keluarga terdiri dari suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Maka Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa supaya mereka bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi seluruh bumi ini. Itulah mandat budaya yang pertama yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa dan seluruh turunan Adam dan Hawa, termasuk saudara dan saya. Bahkan tatkala Tuhan memberikan hukuman kepada manusia dengan menurunkan air bah, kemudian seluruh manusia lenyap, tinggal Nuh saja. Saat Tuhan bertemu dengan Nuh dalam Kejadian pasal 9, mandat budaya ini pun diangkat dan disampaikan lagi kepada Nuh agar supaya Nuh bersama dengan anak-anaknya, seluruh turunan Nuh menjalankan mandat budaya, yaitu beranak cucu bertambah banyak dan penuhi bumi. Dengan demikian mandat budaya untuk bertambah banyak, penuhi bumi, berhubungan dengan keluarga itu memang merupakan dasar yang sangat utama di dalam menjalankan akan tugas sebagai the image bearer, sebagai gambar dan rupa Allah di bumi ini. Setelah itu Tuhan berkata bahwa manusia yang boleh bertumbuh bertambah banyak itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam menaklukkan dan menguasai seluruh isi bumi di dalam kehidupannya. Itulah pokok kita pada minggu ini. So God, after planning, creating, blessing, and saying His word to Adam and Eve as the proof of His love action to man, He then gave His cultural mandate to man. And you may remember that the content of the cultural mandate last week was actually first about the family, that the family should be fruitful, should be increased in number, and should be filled this earth.
So you see that the focus of the cultural mandate in the beginning or the first part are actually connect with the family. So we need to put the attention on the family as the foundation, and then the family that love God, understand God, have the grace of God and love of God, they can reflect that in their environment, to the neighbors, to the other things that God have created. And that is the focus this week. Jadi saudara, pada minggu ini kita mau menghubungkan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia ini dengan lingkungan, dengan alam. Bahwa Tuhan menciptakan alam semesta agar supaya manusia bisa mengaturnya, manusia bisa memanagenya, manusia bisa mengontrolnya, manusia bisa kultivasi, manusia bisa memelihara, manusia bisa mengatur agar supaya dia bisa menikmati hidup di dunia ini. Dan pada waktu itu hidup di dunia itu bagaikan di sorga. Waktu itu sorga bagi Adam dan Hawa. Paradise, Taman Eden bagi mereka, tempat mereka ada di bumi waktu itu adalah surga bagi mereka. So you see that Adam and Eve at that time when they live in Eden, Garden of Eden, the paradise at that time is heaven for them. So because that is heaven, they must use all the creation of God as heavenly creation, as heavenly matters, as heavenly stuff for their own happy. That they can enjoy their life as heavenly people in this heaven of paradise there. Jadi Tuhan mau dengan cultural mandate, dengan mandat budaya yang Tuhan kasih itu, agar supaya manusia bisa menikmati hidupnya sebagai anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kesenangan surgawi. Jadi manusia di dalam kehidupan surgawinya itu boleh menikmati hasil ciptaan surgawi pada saat itu. Karena pada waktu itu tidak ada kutukan, pada waktu itu tidak ada kesusahan, pada waktu itu tidak ada kepedihan, kesengsaraan, tangisan, duka cita, semua yang berbau negatif saat itu tidak ada sama sekali. Manusia memang hidup di dalam keadaan bersifat surgawi. Manusia hidup seperti di dalam surga. Tuhan yang ada di surga bersama dengan manusia yang ada di bumi itu seperti satu, itu surga. Surga di surga dan surga di bumi, dalam hal ini bumi yang diciptakan dalam taman Firdaus dan seluruh muka bumi itu adalah satu kesatuan surga. Makanya saudara, tatkala kita baca di dalam Wahyu pasal 21, di mana Tuhan berbicara tentang surga yang baru, langit yang baru, bumi yang baru yang akan bersatu dengan surga itu adalah sama dengan keadaan awal itu, tatkala belum ada dosa. Jadi keadaan awal di Kejadian 1 dan 2, tatkala manusia belum jatuh dalam dosa, surga di surga dan surga di bumi itu adalah satu kesatuan. Tidak ada keterpisahan. Manusia benar-benar ada di dalam surga. So man at that time, before the sin comes, they live just like in heaven. They have a heavenly life. So the cultural mandate at that time for them is a heavenly cultural mandate. So heaven in heaven and heaven in earth is one. There is no any separation because there is no any sin. Tidak ada perbatasan, tidak ada kesusahan, tidak ada dosa yang menutup relasi surga dan bumi. Itu luar biasa pada saat itu. Maka saudara, Adam dan Hawa menikmati surga
dengan mandat budaya yang diberikan. Inilah yang harus kita buat saat ini, dan kita boleh mengharapkan keadaan surga nanti itu juga sama. Kita akan hidup selama-lamanya dalam suatu mandat budaya, dan keadaan surga yang menjadi satu. Kesatuan antara surga yang ada di mana Tuhan Allah ada, dan surga yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Itu adalah satu kesatuan surgawi. Sehingga tidak ada lagi keterpisahan. Dan makanya Tuhan katakan dosa akan dilempar ke neraka, iblis akan dilempar ke neraka, semua segala macam kejahatan itu dilempar dan dibakar dalam neraka. Sehingga surga dan bumi yang baru, langit yang baru itu menjadi satu kesatuan. Dan sebelum kita ke sana, saat inilah kita harus jalankan. Maka perlulah kita mengerti apa itu mandat budaya dari Allah dalam kejadian ini, kitab kejadian ini, dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita sebagai ciptaan baru, manusia yang baru di dalam kehidupan kita sekarang. Itu maksudnya kita belajar tentang mandat budaya dari Allah dan kehidupan surgawi. Mandat budaya yang dibicarakan oleh Tuhan tentang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan menaklukkan itu ada hubungan dengan apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-26. Tatkala dia merencanakan untuk menciptakan manusia dalam ayat 26, dia telah menyampaikan itu dalam perencanaan. Jadi program perencanaan Allah di dalam ayat 26 direalisasikan dalam ayat 28 yang harus diimplementasikan, dijalankan oleh manusia. Maka saudara, kita belajar tentang ayat 28 ada hubungan juga dengan ayat 26 yang berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini rencana Tuhan dalam ayat 26. Rencana Tuhan diaplikasikan, dijalankan di dalam ayat yang ke-28. Jadi tatkala Tuhan menyuruh, memberikan mandat kepada manusia untuk menaklukkan bumi, untuk berkuasa atas binatang-binatang seluruhnya, itu adalah merupakan realisasi dari rencana Tuhan di ayat 26. Jadi Tuhan berencana dan dia melaksanakan. Action on the base of the plan. Jadi tidak action saja, ada plan yang bagus, ada rencana yang bagus dari Tuhan, baru dia laksanakan itu, dan dia menyuruh manusia untuk melaksanakan rencana itu. Karena tujuan dia menciptakan manusia agar supaya manusia bisa mengatur seluruh bumi ini. So the job of man as the ambassadors, as the children of God in this earth is to subdue and to rule over the earth. Tugas manusia yaitu untuk menaklukkan dan mengatur dan menguasai seluruh bumi. Jadi manusia sebenarnya adalah raja yang Tuhan angkat di bumi ini untuk mewakili Tuhan Allah. Dan bukan saja dia menjadi pimpinan dan raja yang mewakili Allah, tetapi dia juga sekaligus adalah anak Allah. Yang jauh melebihi binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, daratan, langit, benda-benda penerang. Semua yang Tuhan ciptakan secara luar biasa itu ada di bawah pengawasan, pengontrolan, pengaturan, pengendalian, penguasaan manusia. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan manusia dengan berbagai macam kecakapan, keterampilan, skill, kecerdasan, intelektual, kemampuan berpikir dan imajinasi
untuk bisa mengsubdue, mengrule all the earth. So you see that's beautiful things that God is so wise when He planned to make man and to bless them and to guide them and to say to them to rule over the earth and to subdue it. It's a great blessing of God. Ini merupakan berkat Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa bagi manusia. Manusia hanya menerima dan menikmatinya. Dan untuk bisa menikmatinya, manusia harus menjalankan mandat yang Tuhan sampaikan. Perintah yang Tuhan sampaikan, arahan yang Tuhan sampaikan. Seperti kita belajar minggu lalu, bahwa firman-Nya itu yang berkuasa itu adalah arahannya, jalannya, direction-nya, bimbingannya, perintahnya, titanya itu harus menjadi sumber pelaksanaan mandat budaya. Dengan mendengar akan perintah mandat budaya untuk mengisi bumi dan mengatur, mengontrol semua itu, manusia mempunyai hak untuk menikmatinya. Manusia mendapat hak untuk bersukacita. Manusia mendapat hak untuk memperoleh dan memberikan talentanya untuk bekerja, sekaligus menjalankan tugas untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mempelajari arti kata menaklukkan, taklukkanlah itu. Itu artinya bahasa asli itu sama dengan menaruh kaki di atasnya. Mengontrol dan ada hubungan dengan menguasai itu. Sehingga kata menaklukkan dan menguasai itu berdekatan dipakai di dalam ayat ini. Itu berarti dia ada di atas, manusia ada di atas. Manusia adalah pimpinannya, manusia adalah manajernya, manusia adalah rajanya. Manusia adalah penguasa di bumi. Tentu mewakili penguasa di atas segala penguasa, yaitu Tuhan Allah. Jadi saudara, tatkala kita belajar tentang ayat ini, saudara dan saya haruslah mendapat kekuatan secara jiwa, kekuatan secara spiritual, kekuatan secara fisik, kekuatan secara emosional dalam melaksanakan tugas mandat budaya ini. Karena Tuhan begitu menghargai manusia. Man is so important in the eyes of God. Man is important for God when He made them in His image. Man is so loved by God as His children. So when you see this love of God in making us and in giving blessing and in giving His direction, the cultural mandate, we must be confident and we must thank God and we must do the work in this cultural mandate in fearing of Him. Jadi kita boleh melaksanakan tugas mandat budaya ini di dalam takut akan Tuhan sebagai anak-anaknya. Saya mempelajari ini lebih banyak dan saya melihat bahwa ternyata Tuhan itu mau supaya kita manusia ini menggunakan seluruh hasil ciptaan Tuhan ini, baik yang bersifat hidup, benda-benda hidup maupun yang tidak hidup, di dalam melayani Tuhan, tetapi sekaligus untuk sukacita kita manusia. Dengan demikian saudara, mandat budaya adalah perintah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bekerja. Bekerja mengatur seluruh bumi, sekaligus bekerja melayani Tuhan. Maka saudara, bekerja itu adalah hal yang surgawi. Bekerja itu adalah bersifat
surgawi. Bekerja itu adalah hal yang alkitabiah. Bekerja itu adalah perintah Tuhan. Maka kalau ada manusia yang tidak mau bekerja, sebenarnya dia tidak mengerti mandat budaya. Kalau saudara belajar terus di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-15, Tuhan berkata di sana bahwa Tuhan menciptakan Taman Firdaus itu, Taman Eden itu untuk manusia bisa menjalankan tugasnya dan bekerja di situ. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan itu bekerja. Kata memelihara itu bekerja. So you see, the culture mandate for man is talking about the work of man. So working is a heavenly calling. Working to organize the earth. The creation of God is actually heavenly things. Makanya Tuhan Allah juga katakan bahwa dalam Tuhan Yesus dikatakan bahwa sampai saat ini Bapa itu sibuk bekerja, saya juga sibuk bekerja. Jadi bekerja itu adalah panggilan budaya. Hidup harus bekerja. Bekerja itu adalah hal yang Tuhan mau. Dengan demikian Alkitab berkata juga orang yang malas itu tidak akan bisa menikmati hidup. Maka kita belajar tentang cultural mandate, tentang mandat budaya itu kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan seluruh potensi kita untuk bisa bekerja sebagai anak-anak Bapa. Maka setiap anak Bapa, setiap orang percaya, setiap pengikut Tuhan Yesus harus setiap saat menggunakan pikirannya, intelijensinya, kemampuan kecerdasannya, keterampilannya, emosinya, imajinasinya, kesadarannya, semua yang dia miliki itu harus dia gunakan untuk menjalankan tugas mandat budaya dalam hidupnya ini. Dan kalau kita mengerti dengan baik tentang mandat budaya, haruslah kita itu menikmati hidup. Tentu ada dosa yang mana telah datang mengancam dan menyusahkan dunia. Tetapi di balik dari dosa yang sudah datang itu, Tuhan memberikan kita Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keluar. Yang mana di dalam dia kita menjadi ciptaan yang baru. Dan sebagai ciptaan yang baru, haruslah kita laksanakan mandat budaya itu sebagai the image of God. Sebagai gambar Allah dalam melaksanakan tugas mandat budaya itu. Makanya saudara, pentinglah bagi orang-orang tua untuk mengajar anak-anaknya mengerti tentang mandat budaya, mengerti tentang bekerja sebagai panggilan dari Tuhan, sebagai tanggung jawab yang Tuhan kasih. Kerja itu tidak salah. Memang kerja itu menjadi sulit karena dosa. Karena Tuhan katakan akibat dari dosa bumi ini menjadi terkutuk. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita boleh dapat harapan bahwa ada jalan keluar. Harusnya setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka boleh menikmati hidup ini. Hidup secara surgawi dan melaksanakan tugas mandat budayanya secara surgawi. Tentu setiap orang itu dalam bekerja itu dengan pemberian Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang sangat kaya sekali, ada yang kaya menengah, ada yang pas-pas saja. Tetapi orang yang menikmati dan mengerti mandat budaya, apakah dia sangat kaya sekali atau dia pas-pas saja, tetap dia menikmati hidupnya itu. Dan Tuhan akan memberkati lebih luar biasa bagi dia yang mengerti mandat budaya dan mengaplikasikan mandat budaya itu dalam hidup. Maka sekarang kita perlu belajar lebih dalam bagaimana kita bisa menggunakan potensi kita yang ada ini untuk bisa laksanakan mandat budaya itu dengan baik. Dan kita bisa sukses. Sukses apa? Sukses secara surgawi, spiritual, sukses secara emosional, sukses secara intelligence, sukses secara kecerdasan, sukses secara ekonomi, sukses secara sosial, sukses secara jiwa di dalam manusia ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Makanya saudara, kita perlu mengerti dengan baik
bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana Tuhan memberkati manusia, bagaimana Tuhan berfirman dalam memberikan mandat-mandat kehidupan itu, dan apa saja yang harus kita buat dalam mandat kehidupan itu supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang surgawi yang melaksanakan mandat budaya ini secara sukacita. We must understand the plan and the goal of God in creating man, in planning to create man, in creating man, in giving blessing to man, in giving his word to man, and giving his mandate, cultural mandate to man, so that we can do the work in cultural mandate, fulfilling the cultural mandate according to God's will. And that's why we need to understand. We need to learn about what is cultural mandate. And we need to learn about the application of cultural mandate, which is nothing then to do the work according to God's will, to serve Him and serve our neighbors. Mandat budaya itu tidak lain yaitu memahami maksud Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dalam bekerja dan untuk bisa melayani sesama dalam bekerja dengan menggunakan seluruh hasil ciptaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara praktis, apa yang dimaksud dengan menguasai, menaklukkan bumi, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala macam ternak, binatang-binatang yang merayap di bumi. Mandat budaya ini tidak lain berbicara tentang seluruh aspek kehidupan yang ada di bumi yang berhubungan dengan bumi itu sendiri, yang harus dikerjakan, dipelihara, diusahakan oleh manusia. Dan di dalamnya ada saudara dan saya juga yang telah menjadi ciptaan yang baru. Terus apa yang dimaksud dengan menguasai, mengatur, menakluk isi bumi ini, termasuk burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan segala macam? Maksudnya apa? Yang maksudnya adalah semua kehidupan, usaha, pemeliharaan dari kita, dari manusia, itu bukan saja berhubungan dengan perikanan, karena memang dibicarakan tentang ikan-ikan di laut, tapi bukan berarti hanya masalah perikanan, bukan saja masalah berbicara tentang perairan laut atau kelautan, bukan saja berbicara tentang perairan darat atau air tawar, tapi juga berbicara tentang peternakan, berbicara tentang pertanian, berbicara tentang pertambangan, berbicara tentang bisnis, berbicara tentang perkebunan, berbicara tentang kehutanan, berbicara tentang pariwisata, berbicara tentang segala macam yang berhubungan dengan plantation biologis, berbicara tentang ilmu fisika, tentang hal-hal yang ada di langit, berbicara tentang ilmu-ilmu matematika, berbicara tentang statistika, berbicara tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia, komunikasi, sosial, relasi, berbicara tentang kemampuan manusia di dalam berinteraksi, berbicara tentang manusia di dalam sikapnya, emosinya, berbicara tentang kecerdasan manusia, berbicara tentang kemampuan-kemampuan manusia, skill-skill manusia, berbicara tentang karakter manusia, berbicara tentang attitude manusia, berbicara tentang norma-norma manusia, berbicara tentang ilmu sains, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang artificial intelligence, berbicara tentang robot-robot, berbicara tentang semua yang menjadi buah karya manusia,
bersifat kreativitinya atau inovasi-inovasi yang dibuat harus kembali kepada mandat budaya itu. Makanya saudara bicara tentang mandat budaya ini membutuhkan waktu yang banyak karena bicara tentang mandat budaya ini sangat luas. Dan bagi kita yang memahami mandat budaya ini dengan baik, kita akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas. We will have a heavenly life in doing the cultural mandate. Our quality life will be more and more better, qualified, productive, and successful if you understand what is the culture mandate of God. We can do the science better, in heavenly way. We can study and grow in technologies. We can understand what the meaning of artificial intelligence with the work of robots and computers and all kind of things of innovations. We can grow more also in our ideas, our creativity. We also can grow more and more in science and arts and social studies. And we can grow also in our heavenly traditions and customs. Jadi saudara, mandat budaya itu dampaknya besar sekali pada kehidupan kita. Oleh karena itu, tatkala kita yang mengerti mandat budaya secara alkitabiah, maka kita bisa memantulkan mandat budaya ini kepada orang lain, agar orang lain melihat bahwa kita yang adalah anak-anak Allah ini memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang lain yang tidak percaya, karena kita punya tanggung jawab mandat budaya yang berbeda. Mandat budaya secara surgawi itu. Sehingga saudara, di dalam pendidikan kita punya kurikulum pendidikan yang bersifat yang berpegang pada mandat budaya itu. Kita mengajar anak-anak di dalam pendidikan, dalam ilmunya berdasarkan mandat budaya Tuhan dengan worldview Tuhan, dengan sudut pandangan pemahaman dari Tuhan, agar anak-anak kita bisa melaksanakan mandat budaya itu, menjalankan kehidupan sehari-harinya, apakah dalam berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, berkomunikasi, berbudaya, berpakaian, berbicara, berrelasi, juga menyiapkan makanan, minuman, itu masuk dalam mandat budaya. Semua aspek kehidupan kita itu akan menjadi berbeda kalau kita mengerti mandat budaya dari Tuhan yang memerintah kita untuk mengatur, memelihara, mengusahakan isi bumi ini. Dan agar supaya kita bisa kembali sama seperti yang Tuhan harapkan Adam dan Hawa, melaksanakan tugas mandat budaya dalam mengusahakan bumi ini, maka kita perlu belajar dengan baik bagaimana Tuhan menyiapkan akan talenta-talenta, berkat-berkat, karunia-karunia bagi kita. Dan Tuhan itu telah memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Dia menciptakan kita sebagai anak-anaknya. Dia membuat kita manusia baru dalam Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya. Dia memberikan kepada kita Tuhan Yesus, di mana di dalam Dia kita boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk tinggal dalam kita, untuk menggiring kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia juga tetap menyertai kita sebagai Allah Immanuel, karena kita adalah anak-anaknya. Dan maka itu saudara, tatkala kita paham dengan itu, maka harusnya setiap anak Tuhan yang percaya Tuhan harusnya mempunyai kemampuan surgawi itu dan menggunakan dan mengaplikasikan itu sehingga menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil secara rohani, berhasil secara fisikal, berhasil secara ekonomi, berhasil secara jiwa, berhasil secara kesehatan dan lain sebagainya. Itu hanya bisa kalau kita memahami arti mandat budaya dan berkat yang Tuhan kasih kepada kita dalam melaksanakan mandat budaya. Oleh karena itu saudara, setiap anak Tuhan harus memiliki heavenly mindset. Setiap anak Tuhan harus mempunyai mindset secara surgawi.
mindset secara alkitabiah. Mindset yang cocok dengan mau Tuhan. Mindsetnya itu apa? Yaitu pola pikiran yang berkembang. Pola pikiran yang mau maju. Pola pikiran yang mau berhasil. Pola pikiran yang mau melayani Tuhan. Pola pikiran yang mau bekerja dengan semangat. Pola pikiran yang betul-betul punya ide-ide, inisiatif, inovasi. Apalagi kita begitu dekat dengan Tuhan dan Tuhan begitu dekat dengan kita. Harusnya setiap anak Tuhan yang percaya pada Tuhan menjadi anak-anak yang betul-betul luar biasa. Karena memang juga di Alkitab katakan, Mazmur 1:39 ayat 14 katakan bahwa I thank God because I was created fearfully and wonderfully. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara, dahsyat dan ajaib. Tapi sadarkah saudara bahwa saudara dahsyat dan ajaib? Dan oleh karena dahsyat dan ajaib itu kita bisa melaksanakan tugas memelihara bumi dan lingkungan dan alam, pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Kita bisa usahakan bumi ini untuk menjadi sukses. Kita tidak bisa sukses dengan begitu saja tanpa memelihara, tanpa mengatur, tanpa memanage secara alkitabiah. Oleh karena itu saudara, dengan hal belajar tentang cultural mandate dengan hidup kita, saya berpikir ada baik untuk kita mempunyai mindset surgawi, yang dimana dalam mindset surgawi ini akan menolong kita untuk memiliki sikap, tingkah laku, perilaku surgawi. Orang yang punya perilaku surgawi itu akan melaksanakan mandat surgawi, mandat budaya secara surgawi. Jadi kita membutuhkan, kita harus perlu mindset surgawi yang akan menghasilkan attitude surgawi, yang akan menghasilkan skill-skill surgawi, yang akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan surgawi, dan terjadilah karakter-karakter surgawi yang mengisi akan kehidupan surgawi dalam melaksanakan mandat surgawi, mandat budaya surgawi. So you can do this heavenly mandate of God in our life, in your life, if you have this heavenly mindset that help you to have a heavenly attitude, that bring you to have heavenly skills, and then you will have heavenly habits, and then so you have heavenly characters. So if you have all of this, then you can do the cultural mandate according to God's will to serve Him. Jadi saudara, tidak bisa kita laksanakan mandat budaya ini tanpa kita punya mindset yang bersifat surgawi. Nah, untuk bisa memiliki mindset yang surgawi, kita harus mendengar kata-kata surgawi, yaitu firman Tuhan. Dan bersama dengan itu kita harus mempercayai akan berkat-berkat surgawi itu. Nah, ini Tuhan sudah kasih. Tinggal saja bagaimana kita merenungkan ini, mempercayai ini, menggunakan ini, mengaplikasikan ini, mengimplementasikan ini di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan tidak bermalas-malas. Orang yang malas tidak akan mungkin melaksanakan mandat budaya dan tidak mungkin dia berhasil. Tapi siapa yang mengerti ini dengan baik, dia di dalam Tuhan Yesus Kristus akan melaksanakan mandat budayanya secara luar biasa. Dan dia akan diberkati dan akan menjadi berkat secara luar biasa. You will be successful if you understand the blessing of God, and you will be blessed and become a blessing tools of God to many others. Kita harus memahami ini dan mengajar kepada anak-anak kita agar supaya mereka mengerti mandat budaya ini, dan mereka tatkala pergi ke sekolah, mereka melihat akan setiap studi-studi mereka, disiplin-disiplin ilmu yang ada di sekolah itu dihubungkan dengan mandat budaya. Kalau tidak, dia pergi ke sekolah hanya untuk mencari
nilainya saja. Tapi bukan begitu maksudnya. Tujuan dia belajar di sekolah, baik secara formal maupun informal, baik di sekolah maupun di gereja atau di rumah atau di masyarakat, harus mengaplikasikan ilmu itu kepada kehidupan real dalam mandat budaya, yaitu untuk mengusahakan ciptaan Tuhan, memelihara ciptaan Tuhan, untuk bisa berhasil, untuk bisa dinikmati, dan tentu untuk memuliakan Tuhan. Makanya terjadilah yang namanya Christ-centered culture of life, Theo-centered culture of life, Christ-centered qualified life. Kehidupan yang berpusat pada Tuhan secara surgawi. Kehidupan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus dalam menjalankan budaya. Itu tujuannya kita belajar tentang mandat budaya ini di dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan untuk anak-anak kita, di dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai di kantor. Kita pergi ke kantor bukan kita pergi hanya karena pemerintah suruh, bukan. Kita menjadi pegawai di kantor karena kita mengerti bahwa saya menjadi pegawai kantor yang bersifat surgawi berdasarkan mandat budaya. Saya menjadi pegawai, saya bekerja sebagai pegawai dengan takut akan Tuhan. Jangan kita menjadi pegawai yang seperti kesetanan. Kita menjadi pegawai yang mutar-mutar. Kita menjadi guru yang mutar-mutar. Kita menjadi dosen yang mutar-mutar. Kita menjadi dosen yang tidak lurus. Tidak bisa. Harus menjadi dosen, harus menjadi pegawai, harus menjadi politikus, harus menjadi orang tua, dan apa saja yang kita laksanakan dalam tugas kita sehari-hari itu harus kembali ke mandat budaya dengan menggunakan talenta yang Tuhan kasih kepada kita sebagai gambar Allah, sebagai image of God. So you need to do the cultural mandate in your job according to God's wants, as you are doing for God. Kita buat mandat budaya kita itu, apakah sebagai petani, pekerja, pelayan, nelayan, guru, dosen, apa segala macam, pendeta, misionaris, semua itu kita kerja seakan-akan kita kerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk melayani Tuhan, meskipun di depan kita itu kita bekerja untuk pemerintah atau gua atau yayasan atau apa segala macam yang kita buat dengan penuh hati seperti Kolose pasal ketiga berkata itu. Kita bekerja di depan mata Tuhan dengan semangat, kebenaran, kekudusan, dengan pengetahuan untuk melayani Tuhan dan menjalankan mandat budaya secara surgawi. Kita jalankan itu sebagai orang-orang yang telah menjadi ciptaan yang baru, melaksanakan mandat budaya dari Allah, sehingga di hidup kita menjadi hidup yang bersifat surgawi, dan kita boleh menikmati hidup kita dalam melaksanakan seluruh aspek hidup itu dengan senang, dengan bahagia. Meskipun dalam kesusahan pun kita bisa melewati itu karena kita jalankan berdasarkan arahan pimpinan dari Tuhan dan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam menjalankan mandat budaya. I hope that you can go with this, and may God bless you, that you can grow in doing the cultural mandate in feeding of God in this life. Tuhan memberkati saudara dan saya dalam menjalankan mandat budaya dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, dalam takut akan Tuhan, dan kita boleh gunakan seluruh kemampuan kita untuk menggunakan semua hasil ciptaan Tuhan, bumi dan langit dan apa semua ini yang ada, untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam menciptakan seluruh bumi dan telah membuat kita jadi manusia baru. Amin.